Ya semuanya. Seribu mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Di antara lelahnya jiwa, dalam resah dan air mata, ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Yap, sesuai dengan fakta bahwa kasus Sylvester ini sangat berbelit-belit, sangat mirip dengan drama Indosiar, dan sama persis dengan kasus junjungannya yaitu Pak Mulyono, kasus ijazah palsu yang berbelit-belit sampai saat ini tidak ada kejelasannya. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya langsung saja kita simak bagaimana komentar-komentar netizen dan pernyataan yang akan saya tampilkan ini, di mana bahwa Pak Jokowi adalah orang di balik Sylvester, orang yang selalu melindungi Sylvester agar tidak dijurjikan. Dan konyolnya lagi, para termul atau yang biasa kita sebut juga projo meminta bagaimana agar Sylvester diberikan amnesti, padahal Sylvester ini belum sama sekali di penjara. Ini sangat memalukan dan sangat-sangat konyol apa yang menjadi pola pikir para termul ini. Nah, untuk itu langsung saja kita simak videonya. Dugaan persangkaan bahwa Sylvester dilindungi oleh Jokowi. Ya. Begini jalan pikirannya. Satu, rentang waktu ini kan panjang. Dan ketika MA memutuskan itu kalau saya nggak salah itu Desember 2019, ya toh? Pak Jokowi kan masih apa itu terpilih lagi waktu itu kan? Ya. Jadi kronologi waktu ini bisa saja orang berpersangkaan seperti itu. Lalu kita bandingkan. Kemarin salah satu teman Sylvester yang anggota organisasinya mengatakan tidak mungkin Pak Jokowi, karena Pak JK kan bersama Pak Jokowi. Pak JK pada waktu 2017 masih dengan Pak Jokowi kan? Sementara kasus ini dibawa ke Bareskrim kan 2017. Betul. Itulah sebabnya kasus ini diterima dan diproses di polisi 2017. Karena Pak JK masih ada. Tapi begitu 2019, kan Pak JK berhenti menjadi wakil presiden tanggal 20 2019. Keluar putusan MA kan 2019. Pak JK sudah tidak di pemerintah lagi kan? Ya itu lihat kronologinya tuh. Nah, dengar baik-baik. Pada tahun 2023 kalau saya nggak salah, ada kasus lain muncul. Pak JK sudah tidak wapres. Dua orang menulis di sosial media mencemarkan nama baik Pak JK juga kan? Ya, ingat itu. Saya lupa namanya ini orang. Dibawa ke polisi. Ini sudah 3 tahun yang lalu ini. Sampai sekarang tidak ada kabar beritanya di berita pengaduan. Tidak ada. Dan dua-dua orang ini pendukung beratnya Pak Jokowi. Jadi, kalau rentetan episode kisah secara kronologi waktu ini dijahit, sah-sah saja dugaan itu bahwa Sylvester kemungkinannya di backup oleh sehingga tidak dieksekusi. Bisa saja orang berpikir begitu dan logis dengan melihat rentetan kejadian yang ada. Ya, itu konteksnya di situ. Iya, berarti tentu Anda tanya saya. Silakan. Iya, berarti Prof, kalau misalnya sekarang kan ini muncul lagi, terkuak lagi nih status hukumnya Sylvester yang ternyata sudah inkrah tapi kok belum dieksekusi dan muncul pertanyaan. Nah, dari itulah persoalannya, orang menduga. Di sini. Iya. Keseluruhan inti persoalan rentang 6 tahun ini ya membuat orang curiga. Jokowi kan baru berhenti presiden pada 20 Oktober tahun lalu kan. Betul. 8 tahun ini waktunya panjang untuk orang menduga. Gitu? Dan hebatnya Sylvester tidak pernah lagi sembunyi selama 6 tahun kan. Ada bahkan aktif menghantam orang yang menghantam Jokowi soal ijazah, menghantam Roy Suryo dan sebagainya kan. Nah itu. Beda kalau dia hilang, berarti dia buronan kan, tidak bisa dieksekusi karena lari misalnya. Ini enggak muncul di media massa kok. Nah itu. Sylvester, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih,
dan juga relawan Jokowi, seorang terpidana 6 tahun lalu divonis 1 tahun 6 bulan sampai dengan detik ini tidak ditahan oleh kejaksaan. Pertanyaannya, siapa sih Sylvester? Hanya masyarakat biasa, oknum pengacara yang karirnya tidak secemerlang seorang Hotman Paris, dan bisa dibilang oknum pengacara pendatang baru yang tidak begitu terkenal, bahkan sangat tidak berkualitas karena cenderung mengutamakan emosi, arogansi bila dia kalah adu argumen dengan lawan debatnya. Apakah masuk logika akal sehat enggak? Seorang masyarakat biasa dengan status terpidana 1 tahun 6 bulan dan korbannya seorang mantan wapres Yusuf Kala, tapi sampai dengan detik ini tidak dipenjarakan. Dia masih bebas berkeliaran, bahkan tampil di media sosial. Mustahil bila tidak ada orang besar yang melindunginya, sehingga begitu lantang percaya diri dia berceloteh di medsos, seakan-akan dia manusia suci. Saya menduga orang besar di belakang seorang Sylvester adalah mantan Presiden Joko Widodo. Bila seandainya dugaan saya ini benar, maka betapa bobroknya hukum di negara kita yang jelas-jelas bersalah dengan status terpidana dibiarkan bebas berkeliaran, sedangkan yang tidak bersalah dipaksakan harus bersalah, bahkan dipenjarakan, seperti Tom Lembong. Bila benar dugaan saya, orang di belakang Sylvester adalah mantan presiden, apakah masih ada yang berteriak Jokowi presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia? Maka saya pastikan orang tersebut gangguan jiwa. Yang terakhir, republik ini masih ada atau sudah bubar? Kalau masih ada, tangkap dan penjarakan Sylvester, karena publik sudah muak lihat mukanya tampil di media sosial seakan tiada beban, ternyata hanya seorang terpidana. Minta, gak ingat kemarin Termul tantrum kepada Prabowo soal Prabowo memberikan amnesti kepada Hasto. Sekarang Projo malah dengan sengaja, dengan sadar minta amnesti kepada Prabowo untuk Sylvester Matutina. Woi, yang namanya amnesti itu diberikan, presiden memberikan, bukan diminta. Kalau narapidana sudah ingkrah, divonis pengadilan sekian tahun, lalu minta pengampunan dari presiden, itu bukan amnesti namanya, tapi grasi. Syarat grasi itu pun minimal vonis 2 tahun. Tapi kan Sylvester Matutina cuma divonis 1,5 tahun, iya kan? Jadi artinya Sylvester Matutina itu tidak berhak grasi dan tidak berhak amnesti. Karena syarat amnesti itu hanya diberikan, bukan diminta. Tolol. Cepat hujan. Pada intinya ya, gua itu nggak peduli deh. Itu panci mau bolong, itu panci mau penyok, itu panci mau berkarat atau gimana. Pokoknya lo tanggung jawab, balikin panci. Lo tahu panci itu ya, lu jangan sampai ya mama gesrek ini turun ke jalanan buat ngambil panci di rumah lo. Ingat ya, jangan kuat di muka bumi ini, mama gesrek. Nggak ada tandingannya, mama pinter mah kakak lewat.